Pernah nggak sih ngerasa kayak bener-bener stuck di persimpangan jalan hidup yang besar antara mau pindah kerja atau lanjut S2? Atau bertahan di sebuah hubungan atau ya udah lepasin aja? Keputusan-keputusan kayak gini tuh rasanya bisa bikin sesak napas sampai-sampai kita jadi lumpuh dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode kuno dari seorang dokter jenius untuk ngatasin kabut kebimbangan ini. Oke, hal pertama yang wajib kita sadari itu ini. Nggak memilih itu adalah sebuah pilihan. Sering banget kita nyebutnya lagi hati-hati, padahal sebetulnya kita lagi milih buat diam di tempat. Milih buat tetap di zona nyaman yang stagnan, yang pelan-pelan tapi pasti. Itu nyedot energi kita. Ingat ya, musuh utamanya itu bukan bikin pilihan yang salah, tapi justru terjebak nggak kemana-mana. Dan jangan salah ya, dampak dari stagnasi ini itu nyata. Kalau Anda ngerasa capek terus-terusan, susah tidur karena pikiran muter-muter terus, atau bahkan jadi nggak nafsu makan, itu bukan cuma perasaan. Kebimbangan yang kelamaan itu beneran jadi penyakit fisik, yang rusak tubuh kita jauh sebelum ia ngerusak masa depan kita. Nah, coba pikir deh, kalau lagi dihadapkan pilihan sulit, apa sih senjata andalan kita? Biasanya, kita langsung bikin daftar pro dan kontra kan? Kita coba pakai logika buat cari jalan keluar. Tapi, ada masalah besar. Justru untuk keputusan yang benar-benar mengubah hidup, metodologis ini seringkali gagal total. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih daftar pro kontra yang kelihatannya logis banget ini malah sering ngecewain kita? Kenapa ya, walaupun udah dihitung-hitung secara matematis, tetap aja ada rasa ragu yang ngeganjel di hati? Jawabannya ternyata simple. Otak rasional kita itu gampang banget disuap. Ia bisa kejebak sama yang namanya ilusi keuntungan. Iming-iming gaji lebih gede, status, atau gengsi. Otak kita bisa banget cari pembenaran untuk pilihan yang salah. Cuma karena kelihatannya untung di atas kertas. Intinya gini, logika itu bisa bohong. Tapi tubuh kita nggak pernah. Makanya kita butuh kompas yang lebih jujur. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Logika tradisional itu kayak analisis matematika. Kaku, gampang ketipu sama iming-iming materi dan seringnya ninggalin kita sama rasa ragu. Sebaliknya, metode intuitif dari Ibnu Sina ini kerjanya dari dalam. Dia ngandelin respons tubuh buat nembus semua ilusi itu, jadi keyakinan yang muncul itu benar-benar asli dari hati. Jadi, solusinya apa dong? Jawabannya datang dari seorang dokter jenius dari abad ke-10. Bukan seorang filsuf yang ngawang-awang, tapi seorang praktisi medis yang udah teruji di lapangan. Inilah Ibnu Sina yang dapat julukan Pangeran para Dokter. Gini, yang perlu kita pahami, metodenya ini bukan lahir dari ruang kuliah yang isinya teori doang, tapi dari unit gawat darurat zaman dulu. Sebagai dokter yang nanganin pasien kritis, dia nggak punya waktu buat berteori. Keputusannya harus tepat, praktis, dan seringkali sangat out of the box. Ada satu kisah terkenal nih yang nunjukin kejeniusannya. Waktu dia ngerawat seorang bangsawan yang yakin banget kalau dirinya itu sapi dan minta disembeli, Ibnu Sina nggak ngelawan pakai logika, malah dia pura-pura jadi tukang jagal dan bilang, "Wah, sapi ini terlalu kurus, kasih makan dulu sampai gemuk, baru nanti saya sembelih." Ajaibnya si pasien jadi mau makan dan pelan-pelan sembuh. Kisah ini ngebuktiin satu hal, untuk masalah yang akarnya ada di jiwa, kita harus berani nembus logika di permukaan. Jadi, apa nih resepnya buat kita? Gampang kok. Ibnu Sina ngerancangnya dalam 3 langkah simpel yang bisa kita sebut resep 3 langkah. Pertama, jeda buat ademin kepala. Kedua, simulasi buat nonton film masa depan. Dan ketiga, konfirmasi buat nyari blind spot kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktisnya nih, panduan langkah demi langkah buat ngejalanin metode ini. Anggap aja ini resep pengobatan buat jiwa Anda yang lagi galau. Langkah pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah fase pendinginan. Filosofinya sederhana, tapi dalam banget. Pikirannya lagi kalut itu persis kayak sungai yang keruh. Anda nggak akan bisa lihat dasarnya sampai semua lumpurnya mengendap. Jadi mustahil banget kita bisa ngambil keputusan jernih kalau emosi lagi naik turun. Caranya gimana? Gampang banget. Pertama, matiin semua notifikasi di HP Anda. Putus hubungan dulu deh sebentar dari dunia luar. Kedua, cari tempat yang bisa bikin jiwa Anda tenang. Bisa taman, tempat ibadah, atau ya sekedar sudut kamar yang nyaman. Ketiga, dan ini yang paling penting, ambil jeda. Kasih izin ke diri sendiri buat tidak mikirin masalah itu sama sekali. Bisa sejam, sehari, atau bahkan seminggu penuh.
Nah, setelah pikiran kita jernih, baru deh kita masuk ke intinya, simulasi 5 tahun. Di sini, kita berhenti menganalisis dan kita mulai merasakan. Kita akan muter film drama di dalam kepala kita. Gini cara mainnya. Cari waktu dan tempat yang benar-benar hening, paling pasti sebelum tidur. Pejamin mata Anda, sekarang putar film masa depan A, bayangin Anda udah ngejalanin hidup dengan pilihan A selama 5 tahun. Adegan kuncinya ini, bayangin momen pas Anda bangun tidur 5 tahun dari sekarang. Apa perasaan pertama yang muncul di tubuh Anda pas buka mata? Habis itu reset dan ulangi proses yang sama persis untuk film masa depan B. Terus gimana cara bacanya? Gampang, tubuh kita jadi kompasnya. Kalau pilihan itu salah, rasanya di tubuh bakal kayak dada yang sesak seolah ada beban berat di atasnya. Sebaliknya, pilihan yang benar-benar pas buat jiwa Anda itu akan terasa sebagai dada yang lapang, lega, dan napas jadi lebih bebas. Ini adalah sinyal tidak dan ya yang paling jujur dari tubuh Anda. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Sinyal ya itu artinya dada terasa lapang. Pas bangun tidur di simulasi itu rasanya tenang dan ada rasa bangga yang muncul. Sebaliknya, sinyal tidak, itu dada yang terasa sesak, bangun dengan rasa cemas atau malas, dan ada keraguan yang ganggu terus walaupun secara logika pilihannya kelihatan benar. Jadi poin kuncinya, rasakan, jangan cuma dipikirkan. Tunggu dulu, setelah dapat jawaban dari intuisi, jangan langsung gaspol. Ada satu langkah terakhir yang krusial, yaitu konfirmasi. Tujuannya apa? Buat ngetes keyakinan intuitif Anda dan nemuin titik buta atau blind spot yang mungkin kelewat. Tapi hati-hati ya milih teman diskusinya. Hindari 3 tipe orang. Si toksik yang hobinya ngejatohin, si yes man yang cuma bisa iya-iya aja, sama si pesimis yang selalu ngelihat sisi buruknya. Sebaliknya, cari seorang mentor atau orang bijak yang bisa ngasih perspektif baru. Ingat, tujuan Anda itu cari cermin buat lihat blind spot, bukan minta mereka ngambil keputusan buat Anda. Oke, kita udah bahas semua metodenya. Tapi kan, ilmu tanpa aksi itu percuma. Jadi, mari kita fokus ke satu hal yang bisa Anda lakuin hari ini, sekarang juga, buat mulai proses ini. Pertanyaannya simpel banget. Apa satu tindakan paling gampang, yang nggak bikin ngeri, yang bisa Anda lakuin, sekarang juga, buat keluar dari kelumpuhan ini? Nah, ini dia dosis pertama Anda. Resep cooling down. Pertama, tentuin durasinya. Cukup sejam, 1 hari, atau Anda butuh seminggu penuh. Kedua, buka kalender Anda sekarang juga dan langsung jadwalin waktu jeda itu. Tulis di sana. Ketiga, komitmen buat matiin semua notifikasi selama waktu yang udah Anda pilih. Ini langkah nyata pertama Anda. Pada akhirnya, ingat ya, orang lain itu cuma bisa ngasih peta, tapi yang pegang setir itu Anda sendiri. Jangan biarin rasa takut nahan Anda di tempat yang sama. Percaya deh sama sinyal tubuh Anda. Intuisi itu adalah kejujuran yang paling murni. Berani memilih berarti berani maju. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, setelah pikiran jernih dan Anda mulai mendengarkan, ke masa depan yang mana tubuh Anda ngasih sinyal untuk melangkah? Jawabannya udah ada di dalam diri Anda.